Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Siroj. Kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis. Ya, ini materinya yaitu hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. KI-nya mempraktikkan hukum bacaan idgham dan menerapkan hukum bacaan idgham. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan hari ini belajarnya lancar dan tidak ada masalah, agar materi yang Bapak sampaikan dapat diterima dengan baik oleh kalian. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, apakah kalian hari ini sudah mengaji? Ya, usahakan ya setiap hari itu mengaji ya. Minimalnya satu surat atau beberapa halaman Al-Quran. Ya, oke anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ya marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja. Eh, Dengarkan baik-baik ya. Membaca Al-Quran adalah suatu kelaziman bagi umat Islam ya. Akan lebih baik lagi jika kita membacanya dengan baik dan benar, sesuai dengan hukum bacaan yang ada atau kaidah tajwid. Ya, hukum mempelajari tajwid bagi umat Islam adalah wajib. Ya, oleh karena itu kita harus mengenal dan mengerti ilmu tajwid ini dan mempraktekkannya dengan baik dan benar. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kurang lebih yang artinya, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Maksudnya ya, kita harus mempraktikkan bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu dengan hukum tajwid. Ya. Oke, begitu ya anak-anak. Bisa dipahami? Hukum tajwid kali ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, masih tentang hukum nun mati dan tanwin. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum idhar dan ikhfa ya. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi ya dengan hukum bacaan nun mati dan tanwin berikutnya. Simak baik-baik ya. Pelajaran mengenai hukum nun mati dan tanwin berikutnya yaitu akan membahas bacaan idgham ya. Bacaan idgham itu ya ada dua nih anak-anak ya. Perhatikan. Yang pertama ada idgham bi gunnah ya. Huruf-hurufnya ada ya, nun, mim, waw. Ulangi lagi ya. Huruf-huruf idgham bi gunnah itu ada 4 ya. Ada ya, nun, mim, waw. Berikutnya ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini hurufnya cuma 2, yaitu lam dan ro. Ya, ingat-ingat. Lam dan ro.
Bacaan idgham bi gunnah yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang 4 itu, maka dibacanya menyerupai huruf tersebut dan disertai dengan dengung atau ada getaran pada hidung. Ya, contohnya nih ya, Bapak praktikkan. Ini ada huruf idghamnya huruf ya. Yang semulanya hurufnya bacaannya faman ya'mal. Jadi faman ya'mal. Ditahan dulu ya, sambil ada getaran di hidung. Faman ya'mal. Atau ba'di yatasaalun. Jadi ditahan dulu ya, cara bacanya seperti itu. Lanjut ada huruf mim yang awalnya min mislihi. Jadi nunnya seakan-akan hilang ya, berganti dengan hukum huruf idgham yaitu mim. Dibacanya nih begini. Mim mislih. Mim mislihi. Boleh gitu ya. Atau mim marij. Gitu ya. Contohnya lagi ada huruf waw yang semulanya lahabin watab ya. Maka tanwinnya dihilangkan berubah jadi huruf yang ada di depannya yaitu huruf waw. Cara bacanya lahabiu watab. Ya, ditahan dulu. Lahabiu watab. Atau berikutnya saddaw wa min khalfihim. Gitu ya. Terakhir ada huruf nun ya. Nah, karena ini nun mati ketemu nun, maka ya tetap nun dibacanya ya. Contohnya man nasya. Ditahan dulu. Jangan berburu-buru misal man nasa. Ya, nggak boleh ya. Tahan dulu. Man nasya. Atau satu laginya innahnu. Nah ya, begitu cara bacanya. Nanti anak-anak dicoba ya, dipraktikkan sendiri sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Pak Siroj ya. Boleh. Perlahan-lahan pasti kalian bisa. Kita lanjutkan ke idgham bila gunnah ya. Nih, pada bacaan idgham bila gunnah nanti ada sedikit perbedaan ya. Nih, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ra ya. Maka dibacanya menyerupai huruf tersebut namun tidak disertai dengan dengung. Ya, beda dengan idgham bi gunnah tadi. Kalau yang sekarang tidak disertai dengan dengung, ya. Nih, Bapak akan contohkan ya. Di sini ada huruf ro ya. Tanwin bertemu dengan huruf ro yang awalnya tawwaban rohima. Jadi tawwabar rohima ya. An-nya jadi ar gitu ya. Tawwabar rohima. Lanjut, nun mati ketemu dengan ro, ya dibacanya yang awalnya min rahmati, jadi mir rahmati. Ditahan dulu. Mir rahmati gitu ya. Selanjutnya ada huruf lam, ya di sini ada tanwin ketemu lam, ya. Yang awalnya bi mu'minin lana. Jadi dibacanya sebagai berikut. Bi mu'minil lana gitu ya. In-nya jadi il. Bimu minil lana. Ditahan dulu. Berikutnya ada nun mati ketemu lam. Ya, yang awalnya yubayyin lana. Jadi, yang benar adalah yubayyil lana. Ya, nunnya hilang jadi lam. Langsung ke lam ya. Yubayyil lana. Nah, demikian ya.
Mudah-mudahan kalian bisa mempraktikkannya dengan baik ya, sehingga kalian bisa ya dan memahami bacaan-bacaan idgham. Oke. Nah, setelah kalian memahami secara seksama dan mencontohkan apa yang Pak Sirot instruksikan, ya, sekarang ada evaluasi nih atau ada sedikit soal dari Pak Sirot ya. Coba kalian perhatikan ya, baca dan perhatikan hukum bacaannya ya. Kemudian sebutkan nama surat apa dan jumlah bacaan idgham bi guna atau bila guna yang ada dalam bacaan tersebut ya. Dan berikan alasannya. Misal nih, Bapak contohin ya. Ada kalimat lahabiu watab. Di sini ada hukum bacaan idgham, yaitu idgham bi gunna, karena ada tanwin di huruf ba itu harokatnya tanwin bertemu di depannya dengan huruf waw. Karena huruf waw ini huruf idgham bi gunna, maka dibacanya dengung ya. Lahabiu watab. Jadi kalian cukup menuliskannya ya. Ini termasuk bacaan idgham bi gunnah gitu ya. Karena, nah alasannya nih, karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, cukup seperti itu aja ya. Jadi sebutkan nama suratnya apa, hukum bacaannya apa, gitu ya, dan alasannya apa gitu ya. Di sini ada 3 potongan ayat dalam surat yang berbeda. Coba kalian perhatikan dan cermati. Oke, jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Ataupun bisa japri ke WA-nya Pak Siroj ya. Syukur-syukur disertai dengan record atau rekaman suara kalian ketika menjawab soalnya gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Siroj ini dapat dimengerti dan dipahami sehingga kalian mulai perlahan-lahan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya menjadi lebih baik lagi. Amin ya. Pak Siraj undur diri dulu ya. Semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan yang sehat ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Pak Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa liqa.